Assalamualaikum ya guys, hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum mengawali semuanya, saya doakan terlebih dahulu untuk semua sobat-sobat dan para hadirin di seluruh Indonesia dan di negara manapun di dunia ini. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah, diberikan segala kemudahan dalam segala hal di dalam hidupnya, amin. Oke guys, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu, pencet tombol loncengnya ya guys, biar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan tentang konten-konten terbaru dari saya. Di sini kita langsung aja ya guys, saya mulai bahasan tentang kobeng gaib berdasarkan keilmuan, pengalaman dan penglihatan saya. Kobeng gaib adalah suatu kondisi secara sadar tapi tidak sadar atau linglung yang dialami, didapatkan, dilakukan oleh manusia yang terkena pengaruh gaib, sihir, magic oleh makhluk gaib yang kemungkinan besar karena terganggu mungkin dari ucapan, perbuatan atau ulah tingkah laku perbuatan manusia itu sendiri yang menyalahi atau berniat jahat, sehingga makhluk gaib penghuni di sekitar menjadi tidak terima, marah, sehingga hasilnya manusia itu ketika berjalan, menaiki kendaraan ataupun berlari hanya akan berkeliling atau berputar-putar atau berjalan di sekitar area itu secara terus-menerus berulang-ulang seperti orang aneh, blank, hilang kesadaran, linglung, hingga sampai energinya pun benar-benar terkuras habis, kelelahan, seperti menggendong beban yang sangat berat di tubuh, biasanya di punggung. Perasaan ketika melalui kejadian kobeng gaib itu tidak sampai di tujuan, dan itu memang jika dilihat secara visual batin, memang makhluk gaib penghuni yang tersinggung marah akan selalu terus menggelanyut di belakang tubuhnya manusia yang mengganggu dan memasuki setengah tubuhnya, sehingga harus ada yang menyadarkannya, ataupun jika tak ada yang menyadarkan, biasanya manusia yang terkena kobeng gaib akan sangat merasa kelelahan sekali, bahkan pingsan, dan setelah sadar bangun akan kebingungan dengan sendirinya atas kejadian yang menimpanya. Sedangkan untuk makhluk gaibnya, dia setelah memberikan pelajaran setimpal akan pergi dengan sendirinya. Tapi ada juga yang jika kesalahan yang diperbuat manusia itu berlebihan atau fatal, biasanya akan berujung kepada kematiannya, seperti misalkan disesatkan berhari-hari hingga akhirnya meninggal dunia. Atau ada juga kejadian yang disesatkan, salah jalan hingga masuk dalam jurang, akhirnya mengakibatkan kematiannya. Terjadinya kobeng gaib biasanya ketika tiba di suatu area tempat, misalkan di dekat atau di depan rumah kosong, di sebuah tempat kosong, di dekat tempat angker, di gunung, di dalam hutan angker, di dekat atau dalam makam atau petilasan kuno yang angker, biasanya di sebuah jalan dekat hutan angker dan area-area tempat lainnya. Biasanya pelaku akan seperti ucap atau berbuat atau melakukan ulah tingkah laku perbuatan yang ujungnya bisa mengganggu makhluk gaib di sekitaran itu. Biasanya kemungkinan besar akan mengalami kejadian kobeng gaib, hingga pelaku akhirnya akan merasa ketika berjalan menuju tujuannya, perasaan tanpa ada hentinya, tidak ada ujungnya, tidak sampai di tujuannya, sehingga akhirnya batas kekuatan raga pun benar-benar habis, lelah. Baru pelaku akan berhenti dengan sendirinya, mencoba berusaha terus-menerus mengingat-ingat kejadian yang sudah dilaluinya, dialaminya, untuk membuat kesadarannya pulih kembali semuanya secara total. Biasanya juga kobeng gaib juga bisa dialami orang yang sebelumnya
sudah mengalami banyak permasalahan hidup dalam dirinya, sehingga pikirannya penuh kalut dengan masalah, membuat mudah kosong ketika di jalan ataupun berada di tempat tertentu yang angker, wingit. Tentu itu sangatlah mudah sekali disusupi dan dipengaruhi oleh kekuatan gaib jahat, sehingga bisa terjadinya kobeng gaib. Kejadian kobeng gaib ini bisa terjadi kepada satu orang, bisa 2 orang, bisa 5 orang, bahkan bisa 10 orang lebih, tergantung juga kekuatan makhluk gaib yang melakukan kobeng gaib itu kepada manusia yang dituju atau yang diinginkannya. Kobeng gaib ini juga bisa dialami oleh oknum pencuri, yang dimana sebuah tempat atau rumah diberikan pagaran kekuatan gaib oleh seorang manusia yang pintar, sakti, dan linuih mandraguna, sehingga ketika tiba memasuki rumah yang ingin dicuri, pencuri itu akan mengalami kejadian kobeng gaib, merasa berjalan jauh, tapi jika dilihat oleh orang lain yang melihat pencuri itu, biasanya pencuri itu hanya bisanya cuma diam berjalan di tempat, dan ada juga yang berjalan muter-muter di area rumah yang dicuri, seperti orang linglung kebingungan. Setelah disadarkan oleh orang lain, pencuri baru akan bisa sadar pulih kembali total kesadarannya. Jika tidak disadarkan, dia akan kehabisan tenaga, akhirnya pingsan di tempat kejadian. Tentu kejadian kobeng gaib ini pun yang dialami pencuri dari kemampuan makhluk gaib yang baik, positif, yang memiliki kekuatan gaib yang besar, yang dimanfaatkan dan diperintah oleh orang pintar, sakti, dan linuih mandraguna tadi untuk menjaga rumah dari niatan dicuri. Ciri-ciri orang yang terkena kobeng gaib: orangnya seperti linglung kebingungan dan terus muter-muter, bisa berjalan ataupun menaiki kendaraan. Jika melalui sebuah jalan atau sebuah tempat, akan dilaluinya terus berulang-ulang, melingkar, tidak ada titik tujuan. Sejauh berjalan atau melaju, akan terus kembali dari awal dia mengawalinya, atau melalui sebuah jalan beraspal, melaju lurus, tapi jalan itu seperti tidak ada ujungnya, atau menemukan dan melihat sebuah jalan yang tadinya hanya lurus satu jalan, tiba-tiba jalan itu kemudian menjadi bercabang 2. Dan kejadian yang ini perlu digarisbawahi, ini sangat paling berbahaya sekali, sebab jika salah memilih jalan, biasanya kematian yang akan didapatkan, karena salah satu jalan yang salah dipilih jika di dunia nyata adalah jurang yang sangatlah dalam, tapi di alam gaib itu adalah jalan aspal yang mulus sekali. Jika memiliki kemampuan melihat gaib, tentu orang yang terkena kobeng biasanya melihat makhluk gaibnya ada di belakang punggung, menggelanyut seperti digendong. Jadi tentu bagi yang terkena kobeng gaib seperti menggendong beban yang sangat berat dan mudah sekali lelah. Untuk menangkal supaya tidak terkena kobeng gaib di area tempat manapun adalah biasakan selalu menjaga pikiran hati supaya tidak mudah kalut, tidak mudah kosong, dan juga menjaga tingkah laku perbuatan dimanapun berada. Biasakan ucapkan uluk salam permisi atau baca doa terlebih dahulu kepada Allah Sang Maha Pencipta.
ketika kamu berada di area tempat manapun juga. Jika memang sudah terkena kobeng gaib di tengah-tengah kejadian berjalan, kamu setidaknya merasakan aneh dengan kejadian yang kamu alami, segeralah diam berdiri, lepaskan sandalmu, satukan telapak kakimu keduanya dengan tanah di bumi. Ucapkan kepada Allah Sang Maha Pencipta di dalam hati. Niatkan benar-benar dengan mengucap bismillah, asal tanah kembali dari tanah. Kemudian tunggu 1 menit, tentu setelah itu secara perlahan-lahan kesadaran akan kembali pulih total dengan sedia kala, dan kobeng gaib pun akan hilang dengan sendirinya. Jika benar-benar terkena kobeng gaib, juga bisa disadarkan oleh orang lain yang mengetahuinya ataupun melihatnya. Segeralah menepuk pundaknya dan ajak terus berkomunikasi. Bisa mulai dari tanyakan siapa, dari mana, dan mau kemana, untuk bisa memulihkan daya ingat orang yang terkena kobeng gaib dan bisa teringat kembali pulih secara total kesadarannya. Bisa diberikan air yang dibacakan doa untuk diminumkan supaya pelaku yang terkena kobeng gaib daya ingatnya dan tubuhnya bisa pulih secara total, dan makhluk gaib yang mengganggunya bisa pergi dengan sendirinya. Biasanya makhluk gaib yang sering melakukan kobeng gaib adalah makhluk gaib yang dengan wujud sosok-sosok yang sangat jahil, nakal, jahat. Bisa penguasa gaib di area atau tempat itu. Sosoknya bisa berwujud menyerupai raksasa buta. Ada juga yang menyerupai sosok kera, raksasa besar. Bisa juga menyerupai sosok-sosok siluman jahat, misal siluman ular yang sangat besar ukurannya, siluman buaya, dan sosok wujud-wujud penunggu gaib jahat lainnya. Begitulah perbuatan gangguan gaib, yaitu kobeng gaib yang dilakukan oleh sebagian dari ulah makhluk gaib jahat yang usil, nakal, jahil, yang sering juga dialami oleh beberapa orang di masyarakat. Oleh karena itu, untuk terhindar dari semua perbuatan gangguan-gangguan gaib, yaitu kobeng gaib, tentunya sebagai manusia kita tentu harus selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam diri kita terhadap Allah Sang Maha Pencipta. Dimanapun kita berada, dengan selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Sang Maha Pencipta, pasti kita akan selalu terlindungi dan terhindar dari segala bentuk gangguan dan godaan dalam wujud apapun dari bangsa makhluk gaib jahat. Salam kobeng gaib. Demikianlah ya guys penjelasan semuanya tentang kobeng gaib. Semoga bermanfaat buat semuanya, siapapun saja, tentang penjelasan kobeng gaib ini. Amin. Dan jangan lupa tonton terus, kasih jempol like dan komennya juga di bawah videonya ya guys. Selalu stay in here di channelnya Mbah Tirto Vlog yang selalu penuh dengan kejutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.